Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Sari dengan NIM 2250191128. Izin mempresentasikan terlebih dahulu tentang standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama itu ada tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum itu mengetahui parameter mutu, bahan baku, simplisia, dan ekstrak sesuai dengan literatur yang kita pakai yaitu Farmakope Herbal Indonesia FHI. Yang kedua, mengetahui prinsip dan metode pengajuan atau pengujian gitu parameter mutu bahan alam atau bahan aktif yang akan digunakannya. Yang ketiga itu memahami penerapan analisis kimia untuk standarisasi obat bahan alam. Untuk pendahuluannya itu ada standarisasi. Nah, standarisasi ini adalah proses menjaminnya mutu simplisia atau ekstrak dan sediaan bahan alam agar memenuhi standar baku yang ditetapkan oleh FHI atau Farmakope Herbal Indonesia. Tujuannya itu adalah memastikan keamanan dan sifat alir efektivitasnya dan konsistennya produk herbalnya itu atau kualitasnya itu harus bagus. Parameter mutunya juga harus diperhatikan dan ditetapkan dalam literatur yaitu pakai FHI atau MIM. Baik, di sini juga ada tabel yang akan kita jelasin yaitu parameter mutu, simplisia, dan ekstrak. Dari literatur kita ambil adalah FHI atau Farmakope Herbal Indonesia. Nah, di sini tuh aku bagi dua yaitu jenis parameter dan contoh pemeriksaan. Yang pertama identitas yaitu pemeriksaan secara fisik yaitu organoleptik, makrotopik atau mikrotopik. Nah, ini tuh makrotopik atau mikrotopik itu menjelaskan tentang ada yang bagian molekul yang besar diperiksanya atau bagian molekul yang kecil. Dan di sini juga ada kadar air atau susut pengeringan yang dimana dia tuh harus menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada kadar abu total atau abu yang tidak larut asam. Di sini itu pemeriksaannya itu pembakaran di muval. Yang keempat itu ada kadar sari larut dari reaksi atau pelarut dari air atau etanol, yaitu pemeriksaannya itu ekstraksi dan penguapan pelarutan. Ekstraksi itu pemisahan dari senyawa aktif, jadi dipisahin gitu yang bakal diambilnya si hasilnya. Dan yang selanjutnya ada kandungan senyawa aktif yang dimana contoh pemeriksaannya itu ada spektrometri APLC ataupun ada spektro UV juga. Dan di sini juga ada minyak atsiri. Minyak atsiri itu pemeriksaannya itu contohnya pakai hidrodistilasasi atau pakai destilasi uap gitu bisa. Nah, terus ada kontaminan yaitu dia tuh uji mikroba dari pestisida ataupun logam berat ataupun mikroba-mikroba yang lain. Dan yang terakhir ada kromatografik identifikasi KLT ataupun TLC pola spot. Jadi dilihat dari beberapa titik spotnya itu dari si KLT tersebut. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya itu ada tabel. Nah, di sini tuh tabel ringkasan dari semua yang ada di PPT. Yang pertama itu ada susut pengeringan yang dimana metode pengujiannya itu dengan cara penimbangan sebelum dan sesudah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius. Ini tuh biasanya menggunakan oven. Dengan prinsip pengujiannya juga di sini tuh ada caranya itu menguapkan air dan pelarut volatil untuk menentukan kadar zat menguap. Dan di sini juga ada on point yang kata kuncinya itu dia tuh dilihat dari perbedaan bobot sebelum dan sesudah. Dan dalam bentuk pengilingan
yang satuannya itu persen. Dan di sini juga ada kadar air, yang dimana kadar air ini adalah destilasi toluen atau titrasi. Nah, di sini juga ada prinsip pengujiannya. Dari kadar air itu, prinsip pengujiannya itu mengukur jumlah air yang terkandung dalam sampel. Dan untuk on point-nya, kata kuncinya itu dari kadar air itu presentasi ataupun persenannya itu kadarnya itu terdapat dari bobot kering bahan yang udah kita hasilin. Terus yang selanjutnya itu ada kadar sari atau larut dalam air atau etanol. Yang dimana metode pengujiannya itu menggunakan maserasi. Maserasi itu dia tuh secara kering dengan pelarutnya itu yang non polar, yaitu ataupun polar gitu. Yang di sini kan kita pakainya tuh air atau etanol. Nah, kemudian itu diuapkan dan ditimbang dan dihitung si residunya. Nah, untuk prinsip pengujiannya itu kita harus bisa menentukan jumlah senyawa larut dalam pelarut tertentu. Dan untuk on point-nya atau yang harus diamatinya itu yaitu berat residu kering yang larut dalam pelarut dalam satuan persen. Untuk yang keempat ada kadar abu total, yang dimana dia tuh menguji pembakaran sampel dalam tanur pada suhu tidak lebih ataupun tidak kurang dari 600 derajat Celcius. Nah, untuk prinsip pengujian kadar abu ini, dia tuh bisa mengukur total mineral dan bahan anorganik yang tersisa. Untuk on point yang kata kunci yang harus kita lihat itu yaitu persentase abu terhadap berat kering atau terhadap bahannya. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada KLT. KLT itu kromatografi lapis tipis. Dan ini tuh ada KLT, ada KLTP, ada juga di sini tuh KLT 2 dimensi. Nah, terus ada KLT sinar UV juga. Yang kita bahkan bahas itu tentang KLT kromatografi lapis tipis, yang dimana metode pengujiannya itu bertujuan untuk pemisahan senyawa berdasarkan polaritas dengan fase diam dan fase gerak. Untuk prinsip pengujiannya itu identifikasi senyawa aktif dengan pola bercak RF value, dan ini tuh biasanya tuh kita biasanya ada soal perhitungan tentang RF nanti ada di slide selanjutnya. Dan itu tuh on point-nya itu kalau dari KLT ini nilai RF dan warna bercak dibandingkan dengan standarnya ataupun literatur. Dan yang keenam itu ada kadar kandungan minyak atsiri, itu tuh pakai destilasi uap, yang dimana alatnya itu Cleverger, yang prinsip pengujiannya itu untuk memisahkan dan mengukur minyak atsiri yang mudah menguap. Dan untuk on point yang harus kita amati itu volume minyak atsirinya itu ada berapa yang dihasilin, dan dalam satuannya itu mili atau per 100 gram simplicia. Yang terakhir itu ada kadar flavonoid total, yang dimana dia tuh menggunakan metode pengujian spektrometri UV ataupun visible menggunakan reagen atau pelarut AlCl3, di mana prinsip pengujiannya itu reaksi konsentrasi antara flavonoid dan aluminium klorida menghasilkan warna kuning. Jadi itu adanya reaksi karena bercampurnya antara flavonoid dan aluminium sehingga menghasilkan warna kuning. Dan di sini juga ada kata kuncinya untuk diamati yaitu absorbansi, atau misalkan panjang pada suatu lambda itu tidak boleh lebih ataupun kurang dari 415 nm, yang hasilnya itu harus dinyatakan dalam satuan miligram, dan QE-nya itu harus per gram ekstraknya. Boleh di next. Baik, untuk memperdalam dari materi yang tadi yang tabel itu, kita akan membahas juga di sini metode analisis kimia. Nah, di sini tuh ada beberapa metodenya tuh. Yang pertama ada gravimetri. Gravimetri itu bertujuan, atau misalkan contoh-contohnya itu ada susut pengeringan, ada kadar abu dan kadar sari. Yang kedua itu ada hidroksitilasi atau hidrodistilasi. Itu tuh contohnya ada kadar minyak atsiri. Dan selanjutnya ada kromatografi KLT atau HPLC. Nah, ini tuh contohnya harus diidentifikasi dan
kuantifikasi senyawa aktif. Nah ini tuh kalau di KLC itu diidentifikasinya itu kayak jarak antara nilai RF-nya dihitung, spot-spotnya juga yang ada di KLT itu harus dilihat, dan bercak-bercaknya juga. Untuk spektrometri UV visible itu ada kadar flavonoid total. Dan ini pun ada soal perhitungannya. Dan ada juga selanjutnya Cary-Fisker titrasi yang bertujuan untuk kayak dia tuh menganalisis kadar air yang akurat atau misalkan secara spesifik. Ada juga HS atau ICP atau MS. Dia itu berfungsi untuk analisis logam berat. Dan ada juga uji mikrobiologi yang bertujuan untuk TPC ataupun Salmonella dan E. coli. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang susut pengeringan. Susut pengeringan itu mempunyai tujuan untuk menentukan kadar air dan zat mudah menguap. Jadi di sini tuh menentukan kadar air dan zat mudah menguap itu harus seimbang biar si tujuan susut pengeringan itu tercapai. Nah, metodenya itu gravimetri. Nah, gravimetri itu harus menggunakan alat oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstannya itu sesuai dengan yang akan dicapai. Untuk prinsipnya itu ada bertahap, yaitu penguapan air yang pertama, yang kedua itu penurunan massa. Untuk parameternya itu persen susutnya itu pengeringan juga ada rumusnya, yaitu massa hilang dibagi massa awal dikali 100%. Untuk batasnya itu ada syaratnya itu umumnya itu tidak boleh kurang dari 10% tergantung simplicianya. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ada contoh soal susut pengeringan. Nah, contoh soalnya itu kita tampilin nih kayak singkat. Nah, yang pertama itu kan rumusnya itu massa 1 dikurangi massa 2. Nah, terus nanti per massa 1 kali 100%. Itu rumusnya. Karena si data awalnya, kan awalnya kita harus menganalisis soalnya dulu, setelah itu kita kerjain masukin sesuai rumus. Nah, kan kita dapat massa satunya itu 5000, massa 2-nya itu 4850 gram. Berarti massa 1 dikurangi massa 2, 5000 dikurangi 4850 dibagi massa 1 dikali 100%. Nah, 5000 dikali 100% hingga hasilnya 3%. Boleh dilanjut. Baik, untuk contoh soal susut pengeringan selanjutnya itu, nah, ada sampel bahan pangan seberat 50 gram dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah dikeringkan, berat sampel menjadi 40 gram. Hitung persentase susut pengeringan bahan tersebut. Awalnya itu kita harus menganalisis si datanya dulu, kita kumpulin, terus kita harus hafal rumusnya, lalu kita masukin rumusnya, setelah itu masukkan angka-angkanya dan dihitung. Nah, kita kan udah dapat. Nah, rumusnya masih sama kayak tadi. Nah, tinggal kita masukin massa 1 dikurangi massa 2, terus massa 1 dikali 100%, hasilnya berapa. Nah, kan massa satunya 50 dikurangi 40 berarti 10. Nah, terus nanti dikali sama, pokoknya dibagi sama 5000, hasilnya itu 20%. Jadi intinya tuh ikutin tadi langkah-langkah yang dibilang, yaitu analisis datanya dulu, terus hafalin rumusnya, masukin si data-datanya, dan dihitung. Boleh dilanjut. Untuk contoh soal susut pengeringan selanjutnya itu, sampel 80,00 gram dikeringkan pertama menghasilkan 62,50 gram. Setelah pengeringan ulang sampai berat konstan menjadi 62,00 gram, hitung susut pengeringan berdasarkan berat awal 80,009 dan berat akhir konstan. Pembahasannya itu masih sama, kita masukin rumusnya itu susut persen sama dengan massa 1 dikurangi massa 2 dibagi massa 1 kali 100%. Nah,
massa 1-nya itu 80 dikurangi massa 2-nya itu 62,00 gram dibagi massa 1-nya 80,00 dikali 100%. Nah, hasilnya itu 18,00 dibagi 80,00 kali 100%. Dan hasilnya itu 0,225 dikali 100%. Hasilnya, kesimpulannya itu susut pengeringan yang kita dapat dari soal tersebut itu 22,50%. Satuannya pun kalau misalkan susut pengeringan itu harus persen. Kembali next. Baik, untuk selanjutnya kita akan memperdalam tentang materi kadar sari larut air dan etanol, yang dimana tujuannya itu mengetahui jumlah zat aktif larut dalam air ataupun etanol. Metodenya itu ekstraksi, dan ada juga maserasi atau soklet. Di sini juga ada penguapan, penimbangan residu kering, dan prinsipnya itu zat terlarut diekstraksi dan diuapkan, dan sisa padatan kadar sarinya itu bakal kita hitung. Nah, terus di sini juga ada parameternya. Parameternya itu persen dari kadar sari, pelarutnya itu air atau etanol. Dan untuk selanjutnya itu ada kadar abu total dan abu tidak larut asam, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui kandungan mineral dan kontaminasi pasif tanah. Itu tuh contoh-contohnya yang pasif sama tanah itu. Terus ada metode dari kadar abu total tidak larut ataupun asam, yaitu pembakaran di muval pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Prinsipnya itu sisa anorganik, yaitu kadar abunya. Parameternya itu persen abu total sama persen abu tidak larut asam. Boleh di next. Untuk soal berikutnya itu, ini tuh soal dari kadar sari nih. Kadar sari itu, nah kan diketahui residu B sama dengan 0,090 gram dan FA-nya itu 25 mili dan FT-nya itu 100 mili jika kadar sari yang diinginkan atau terukur adalah 6,00%. Berapa berat simplisia A yang digunakan? Nah, untuk di sini kan udah ada pembahasannya. Nah, seperti biasa kayak tadi yang aku bilang, di sini tuh harus dianalisis dulu si datanya, terus dihafalin rumusnya, lalu dimasukin sesuai data. Kalau misalkan nggak ada salah satu dari datanya, bisa diutak-atik dari rumusnya. Nah, kan di sini tuh kita pakai rumus yang A sama dengan B kali 100 kali VT kali VA kali 100% kadarnya. Nah, kan kalau si A-nya tuh kan dicari B-nya itu 0,090 dikali 100. 100 itu dapat dari mana? Dari data, yaitu FT-nya. Nah, terus sekali lagi 100. Itu tuh dari kadarnya. Pokoknya setiap kadar itu 100%. Nah, atau 100. Terus untuk 25-nya itu dapat dari FA-nya. Dan untuk 6-nya itu lihat dari data juga yang ada kadar sarinya diinginin atau terukurnya itu berapa. Setelah itu dihitung, jadi 9 kali 100 dibagi 150. Hasilnya itu 900 dibagi 150. Maka kesimpulannya itu berat simplisia yang digunakan itu 6,00 gram. Soal yang kedua itu sebanyak 2,00 gram simplisia dimasukkan ke dalam kurs atau porselennya, atau yang kayak piring kecil gitu atau kayak cangkir kecil gitu, si kurs porselen tuh. Terus kemudian juga dipijarkan sampai menjadi abu berwarna putih keabu-abuan. Berat abu yang diperolehnya itu 0,085 gram. Hitung persentase ataupun persenan kadar abu totalnya. Nah, harus dianalisis dulu datanya, setelah itu dimasukin rumus yang udah dihafalnya, terus dihitung langkah-langkahnya tuh. Nah, untuk rumusnya itu persen abu total sama dengan berat abu atau berat sampel dikali 100%. Nah, jadi kan si berat abunya itu
0,085 dibagi 2000 tuh dari si berat sampelnya, terus dikali 100%, hasilnya itu 0,0425 dikali 100% sama dengan 4,25%. Untuk contoh soal yang ketiga itu, dari abu total di atas 0,085 gram dilakukan pengolahan dengan HCl encer 10%. Kemudian disaring residu yang tidak larut asam, dikeringkan dan ditimbangkan. Dan dia juga diperoleh berat 0,006 gram. Hitung persen kadar abu tidak larut asam dari sampel semula atau misalkan sampel sebelumnya. Nah, ini tuh sama kayak tadi langkahnya, analisis dulu si datanya, terus hafalin rumusnya, masukin data dan hitung. Nah, di sini rumusnya itu persen abu tidak larut asam sama dengan berat residu tidak larut dibagi berat sampel dikali 100%. Terus kita masukin si data yang tadi kita udah tulis atau udah kita analisis. Berarti 0,006 dibagi 2000 dikali 100%. Hasilnya 0,003 dikali 100% sama dengan 0,30%. Kesimpulannya itu, hasilnya itu dari hitungan persen dari kadar abu tidak larut dari sampel yang sebelumnya itu yaitu 0,30%. Dan soal yang keempat, jika diketahui kadar abu total suatu simplisia adalah 5,20% dan kadar abu tidak larut asam 0,40%, berapa kadar abu larut asamnya? Jawabannya itu sama kayak tadi, analisis datanya dulu, langkah-langkahnya. Terus dari itu hafalin rumus, masukin data, hitung. Nah, kan rumusnya itu persen abu larut asam sama dengan persen abu total dikurangi persen abu tidak larut asam. Nah, si persen abu larut asamnya itu 5,20% dikurang 0,40% sama dengan 4,80%. Jadi kadar abu yang larut asamnya itu, kesimpulannya itu hasilnya 4,80%. Baik, kita akan memperdalam tentang kromatografi lapis tipis KLT yang bertujuan untuk identifikasi senyawa aktif. Metodenya itu plat, silika, gel, pelarut, pengembang, dan visualisasi UV atau reagen semprot. Untuk prinsipnya itu pemisahan berdasarkan polaritas perbandingan pola spot RF dengan standar. Untuk parameternya itu nilai RF dan pola spot yang sama dengan pembandingnya. Untuk kadar atsiri itu kita membahas tentang tujuannya itu untuk menentukan kandungan minyak atsiri simplisia. Untuk metode dari kadar minyak atsiri itu yaitu hidrodistilasi yang menggunakan alat Clevenger. Prinsipnya itu zatnya itu mudah menguap, terdestilasi bersama uap air dan dikondensasikan dan diukur volumenya. Untuk parameter kadar minyak atsiri itu satuannya itu persen atau V per W minyak atsiri. Boleh di next. Baik, untuk contoh soalnya ini dari contoh soal minyak atsiri. Sejumlah 250 gram daun dikeringkan lalu dilakukan hidrodestilasi dan diperoleh minyak 4,50 ml, hitung hasil persen V per W minyak atsiri. Penyelesaiannya itu ya udah sama kayak tadi, langkah pertama analisis data, yang kedua itu hafalin rumus lalu masukkan data yang sudah dianalisis, setelah itu hitung dan mendapatkan hasilnya. Nah, ini rumusnya itu kita pakai yang persen yield persen V per W sama dengan volume minyak ml berat bahan gram kali 100%, atau rumus yang yield
V per W volume minyak mili atau berat bahan itu satuannya gram per waktunya itu selalu 100 kan di rumusnya tuh, terus dipersenin sama si yield-nya. Dan di sini juga tinggal dimasukin aja sih datanya. Jadi 4,50 dikali 100% sama dengan 1,80%. Hasil kesimpulannya itu intinya itu minyak atsiri yang kepake itu 1,80% V per W. Untuk materi kadar flavonoid total itu bertujuan untuk menentukan kadar total flavonoid sebagai senyawa aktif dengan metode spektrometri reaksi kompleks dengan HalCl3 yang prinsipnya itu pembentukan kompleks berwarna kuning diukur absorbansinya atau misalkan dia tuh puncak atau laju panjang gelombangnya itu berapa dan lambdanya itu biasanya 415 nm. Untuk parameternya itu miligram ekuivalen quercetin per gram atau ekstrak. Boleh dilanjut. Untuk kadar air atau Kirk-Fisker itu bertujuan untuk menentukan kadar air lebih akurat atau secara spesifik. Dengan metodenya itu titrasi Kirk-Fisker. Untuk prinsipnya itu air bereaksi dengan iodin dan sulfur dioksida dalam pelarut metanol. Dan parameternya juga yaitu persen air dari hasil titrasi langsung bisa dibaca melalui alatnya. Nah, contoh soalnya itu di sini tuh kan ada nih pokoknya satu sampel simplisia sebanyak 10,00 gram dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga berat konstan. Berat akhir setelah pengeringan adalah 9,480 gram. Hitung kadar air persennya. Untuk kadar air persennya itu sama kayak tadi langkah-langkahnya, yaitu analisis datanya dulu, terus hafalin rumusnya, masukin data yang udah dianalisis, setelah itu dihitung dan mendapatkan hasilnya. Dan ini tuh rumusnya itu kadar air persen W1 dikurangi W2 terus W1 dikali 100%. Di sini tuh berarti caranya itu intinya tuh si W1 nya itu tuh kan pokoknya tuh si intinya itu si W1 nya itu terdapat sesuai sama si datanya. Nanti kalian tinggal masukin, terus nanti kalian hitung, terus untuk kesimpulannya itu kadar airnya itu yang kehitung tuh 5,2%. Kenapa 5,2% itu? Karena sesuai sama rumus sama datanya. Boleh di next. Untuk kesimpulannya itu parameter mutu simplicianya dan ekstraknya itu diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Terus yang kedua itu metode analisis utamanya ada gravimetri, kromatografi, spektrometri, destilasi. Hasil pengujiannya juga menentukan mutu dan konsisten bahan obat alam. Yang terakhir itu standarisasi penting untuk menjamin keamanan dan efektivitas obat herbal. Untuk daftar pustakanya terlampir, dan yang pertama itu ada FHI, yaitu kita ngambil edisi 3 Farmakope Herbal Indonesia-nya, BPOM Republik Indonesia tahun 2022, yang kedua itu Materia Medica Indonesia, yang ketiga Depkas RI, yang keempat Panduan Praktikum Analisis Obat Bahan Alam, yang terakhir Jurnal Farmasi Indonesia terkait parameter mutu simplicia. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan.